Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kimia unsur, yaitu logam transisi periode keempat. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian, kelimpahan, manfaat, dan juga latihan soal. Untuk pengertiannya, yaitu logam transisi itu adalah suatu unsur-unsur yang konfigurasi elektron yang berakhir di subkulit D dan F. Dan kebetulan ini untuk periode keempat ini semuanya subkulit D gitu. Namun ada satu atom yang tidak subkulitnya tidak D, yaitu pada unsur Zn. Sehingga Zn itu banyak dimanfaatkan dalam industri maupun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, unsur periode keempat itu ada 10 macam, yaitu eh, maksud saya Sc atau scandium, titanium, vanadium, krom, mangan, besi, kobalt, nikel, tembaga, dan zinc. Nah, untuk yang skandium ini kelimpahan di alam bisa ditemukan pada mineral torfetit. Skandium itu dibuat dengan elektrolisis cairan SCCl3 yang dicampur klorida lain. Untuk skandium ini digambar digambar kiri bentuknya, orbitalnya di tengah, dan skandium ini memiliki nomor massa yaitu 21. Nah, untuk kelimpahan titanium ini bisa ditemukan pada mineral rutil yang di biji besi sebagai ilmenit dan ferrotitanate. Titanium ini terdapat pula pada karang, silikat, bauksit, batu bara, dan juga tanah liat. Titanium itu dibuat dengan metode Kroll yang banyak menggunakan klor dan karbon. Seperti itu untuk bentuknya ada di bawah. Selanjutnya yaitu vanadium. Vanadium ini terdapat pada senyawa karnotit dan vanadinit. Flavonoidium atau logam campuran dengan besi dihasilkan dari reduksi V2O5 dengan campuran silikon dan juga besi. Nah, untuk kromium ini bisa ditemukan pada kromit dan sejumlah kecil kromaker. Logam krom ini dibuat menurut proses Goldschmidt dengan jalan mereduksi Cr2O3 dengan logam aluminium. Selanjutnya yaitu mangan. Mangan itu bisa ditemukan pada biji berupa pirolosit dan redokrosit. Pembuatan feromangan ini dilakukan dengan mereduksi MnO2 dengan campuran besi oksida dan juga karbon. Nah, ini ada besi. Besi ini jarang ditemui secara bebas di bumi, namun berada dalam wujud biji besi, seperti hematit, siderit, dan magnet. Besi dibuat menggunakan biji besi dengan cara mereduksi biji dalam tanur atau tungku. Nah, ini ada nikel. Nikel itu bisa kita temui sebagai senyawa seperti sulfida, arsen, dan juga disilikat. Tembaga. Tembaga dapat kita temui pada pirit tembaga, bornis, kuprit, melakonit, dan malasit. Tembaga diperoleh dari biji kalkopirit CuFeS2 melalui tahapan pengapungan, pemanggangan, reduksi, dan elektrolisis. Selanjutnya yaitu seng. Seng itu dapat ditemukan sebagai senyawa sulfida seperti seng brande, senyawa karbonat, dan senyawa silikat seperti hemimorfit. Pembuatan logam seng ini dilakukan dengan memanggang seng sulfida, lalu oksida seng direduksi dengan karbon pijar. Yang terakhir yaitu ada kobalt. Kobalt itu dapat kita temukan sebagai arsenda dari besi, kobalt, nikel, dan dikenal sebagai smaltit, kalbotit, dan eritrit. Unsur kobalt ini eh, ketika hujan hidroksida akan timbul NaOCl.
Nah, untuk sifat kimia dan fisikanya, yang pertama yaitu sifat logam, unsur transisi memiliki ikatan logam yang kuat antara sesama atomnya. Sehingga logam-logam transisi itu akan memiliki struktur yang keras. Kisi-kisi logam yang satu juga dapat bergeser di atas kisi logam yang lain tanpa merusak ikatan logamnya. Hal ini membuat logam-logam golongan transisi dapat ditempa dan direnggangkan. Logam-logam transisi itu bersifat keras dan memiliki daya hantar listrik yang lebih baik dari logam pada golongan utama. Nah, untuk titik lelehnya, karena ikatan logam pada unsur-unsur golongan transisi itu sangat kuat, maka titik leleh dan titik didihnya akan semakin tinggi. Hal ini disebabkan karena pada pembentukan ikatan logam dilibatkan elektron dari orbital 4s dan 3d yang tidak terisi penuh. Nah, untuk yang sifat magnetiknya ini di unsur transisi periode 4 ini ada 3 sifat magnetik, yaitu diamagnetik, paramagnetik, dan ferromagnetik. Jadi diamagnetik itu tidak tertarik atau tidak terpengaruh oleh medan magnet, sedangkan paramagnetik itu tertarik sebagian oleh medan magnet. Untuk ferromagnetik itu sangat tertarik oleh medan magnet. Jadi pada unsur logam golongan transisi seperti Fe, Co, dan Ni adalah bersifat ferromagnetik yang artinya tertarik sangat kuat oleh medan magnet, sehingga logam-logam itu banyak digunakan untuk membuat magnet permanen. Untuk Zn, ini bersifat diamagnetik, sedangkan logam-logam transisi yang lain itu bersifat paramagnetik. Sifat-sifat kemagnetikan logam transisi ini disebabkan oleh penuh atau tidaknya pengisian elektron pada orbital 4s dan 3d. Nah, ini ada pembentukan senyawa berwarna. Untuk warna-warna muncul akibat tidak penuhnya pengisian elektron pada orbital 3D sehingga ada elektron yang menyendiri atau tidak berpasangan. Elektron menyendiri ini dapat tereksitasi dengan menyerap energi dari cahaya sinar tampak ke tingkat energi yang lebih tinggi. Di tingkat energi yang lebih tinggi ini, elektron cenderung tidak stabil sehingga akan kembali lagi ke posisi semula. Saat elektron kembali ke posisi semula, ia akan melepaskan radiasi berupa cahaya yang dilihat sebagai warna pada senyawa. Berikut ini merupakan gambar dari larutan berwarna dari logam transisi periode 4. Nah, ini dia. Untuk titanium ini berwarna biru tua, vanadium ini tergantung elektronnya ya. Jadi warnanya bermacam-macam, krom juga seperti itu, magnesium, besi, kobalt, nikel, dan cuper. Nah, sedangkan untuk sifat kimianya, unsur transisi periode 4 ini memiliki harga potensial elektroda yang negatif, kecuali pada Cu. Semua unsur transisi bisa membentuk ion kompleks. Ion kompleks itu adalah struktur yang menunjukkan kation logam dikelilingi 2 atau lebih anion atau molekul netral yang dinamakan dengan ligand. Ion kompleks ini juga dapat menunjukkan warna yang khas dari suatu unsur transisi periode 4. Nah, ini untuk manfaatnya dari masing-masing unsur periode 4. Untuk scandium ini biasa digunakan sebagai komponen pada lampu berintensitas tinggi dan bahan pembentukan gelatin hidroksida, campuran aluminium, scandium, terus untuk industri kedirgantaraan dan peralatan olahraga yang memerlukan bahan berkualitas tinggi, misalnya pada sepeda, tongkat bisbol, senjata api, dan sebagainya. Terus untuk titanium ini digunakan sebagai badan pesawat terbang dan juga pesawat supersonik. Untuk vanadium ini digunakan sebagai pembuatan peralatan teknik yang tahan getaran, misalnya pada pegas, mobil, pesawat terbang, dan kereta api. Dan untuk krom ini digunakan sebagai bahan dasar dalam industri baja, dan untuk mangan ini digunakan sebagai produksi baja yang berguna saat pemurnian besi. Selain itu juga mangan digunakan untuk mengeraskan baja. Selain untuk besi, ini bisa digunakan sebagai bahan cat minyak, cat air, ataupun cat tembok. Untuk kobalt ini digunakan sebagai pembuatan mesin jet, mesin turbin, dan juga peralatan tahan panas. Nah, ini untuk nikel. Nikel ini digunakan sebagai komponen pemanas listrik.
Untuk tembaga biasa digunakan sebagai kabel jaringan listrik dan juga seng. Seng ini digunakan sebagai logam pelapis besi agar tahan karat. Seperti itu. Nah, ini ada latihan soal. Silakan teman-teman eh, menjawab pertanyaan ini. Saya beri waktu 5 menit ya untuk mencari jawabannya. Seperti itu. Oke, kita pre-memori ya, teman-teman. Jadi, jawabannya apa? Nomor satu, soalnya unsur periode 4 yang tidak digunakan dalam industri penambangan adalah apa? A. Apakah yakin aku jawabannya A? Nah, salah. Jadi bukan A ya, teman-teman. Apalagi ya? Apalagi jawabannya? C ya, betul. C ya jawabannya, teman-teman. Nah, terus untuk soal yang nomor 2, senyawa besi yang digunakan sebagai bahan cat tembok. Ada yang tahu jawabannya? D. Apakah kalian yakin kalau jawabannya D? Ya, salah. Jadi jawaban yang betul apa? Jawaban yang betul A. Ya, betul A. Yeay, selamat ya yang kalian jawabannya benar. Oke, sekian video saya kali ini. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.